Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong kepada KM pimpin doa. Oke, bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat semua ya? Oke, Bapak ingin mengabsensi kalian terlebih dahulu. Bapak ingin tahu siapa yang tidak berangkat hari ini. Adi Purnomo, hadir. Muhammad Al-Furqani, hadir. Nur Farida, Vidya Dida, oke. Siti Solehat, Khairuddin tidak berangkat. Kenapa? Sakit. Sudah berapa hari? 2 hari. Oke, kalau sudah 3 hari, nanti tolong KM jenguk Khairuddin ya. Muhammad Isroj Adnan Rivaldo, oke. Ulimatul Umat, oke. Jadi hari ini Khairuddin saja yang tidak berangkat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin mengecek kerapihan dan kebersihan kalian. Coba berdiri semua ya. Tidak bagus ya, Bapak lihat kalian laki-laki sudah rapi pakaiannya, bajunya sudah dimasukkan. Oke, sekarang coba lihat di bawah meja kursi kalian ada sampah, kolong meja juga dibersihkan. Nah, kalau ada sampah, kemudian sampahnya dibuang ke tempat sampah. Oke, sudah rapi dan bersih semua ya. Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Adakah yang masih ingat materi pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Oke, bagus, tentang pautan dan pindah silang. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang, ada yang tahu? Belum tahu ya. Nah, kita akan membahas tentang gen letal dan gagal berpisah. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Coba kalian perhatikan di sekitar. Dalam satu populasi ada individu yang berbeda dengan yang lain. Benar atau tidak? Benar ya, setuju semua. Nah, sebagai contoh Bapak ingin memberi contoh permasalahan kepada kalian. Kalian pernah melihat benih padi kan? Tentu pernah semua. Nah, kemudian ada satu benih padi yang berwarna pucat. Nah, itu kenapa kira-kira? Nah, permasalahan itu kita akan bahas pada pertemuan kali ini dengan materi gen letal dan gagal berpisah. Nah, dalam materi ini juga kalian akan dapat menjelaskan definisi gagal berpisah dan gen letal, dapat menjelaskan mekanisme gagal berpisah, dapat menjelaskan serta memberi contoh jenis-jenis gen letal, dapat membedakan gen letal dominan dan gen letal resesif, dan yang terakhir, kalian dapat merancang video yang menggambarkan peristiwa gen letal dan gagal berpisah. Nah, sebelum masuk ke kegiatan inti, Bapak ingin kalian membuka buku kalian dan buku cetak. Coba buka halaman 56. Nah, di situ ada materi tentang gen letal dan gagal berpisah. Sebelumnya Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi gen letal dan gagal berpisah. Kemudian Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan akan mendiskusikan tentang permasalahan-permasalahan yang akan Bapak berikan kepada kalian. Nah, nanti kalian akan
mendiskusikan dan mempresentasikan di depan. Oke, langsung saja Bapak akan menerangkan tentang gen letal dan gagal berpisah. Oke, kalian sudah buka halaman 56? Ya. Kita akan membahas tentang gen letal dan gagal berpisah. Oke, sebelumnya ada yang tahu mengenai gen letal dan gagal berpisah? Oh, belum tahu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gen letal dan gagal berpisah. Nah, gagal berpisah itu apa sih? Nah, Bapak akan menerangkan terlebih dahulu tentang gagal berpisah. Gagal berpisah atau non-disjunction merupakan kegagalan kromosom homolog untuk memisahkan diri saat pembelahan meiosis. Akibatnya terdapat gamet yang lebih atau kurang jumlah kromosomnya. Contohnya nih, persilangan antara Drosophila melanogaster di mana lalat betina mengalami gagal berpisah. Nah, lalat betina yang mengalami gagal berpisah membentuk 3 macam kemungkinan gamet. Kalau betina masih ingat kan? Gametnya XX. Nah, kemungkinan gamet pada Drosophila betina ini adalah X, bisa XX dan 0. Nah, bagaimana dengan lalat jantan? Nah, lalat jantan juga mengalami gagal berpisah. Kemungkinan gametnya adalah X, Y, XX, YY, dan 0. Nah, Bapak akan menggambarkan contoh persilangan dari Drosophila melanogaster. Nah, pertama lalat melanogaster jantan disilangkan dengan lalat betina. Nah, ini akan mengalami gagal berpisah. Contoh. Nah, gametnya X, Y. Nah, yang betina akan yang gagal berpisah akan kemungkinan gametnya X, XX, X, dan O. Nah, fenotipnya yang hasil persilangannya bisa XX, XY, terus ada yang XXX, kemudian XXY, kemudian X0 dan Y0 ya. Nah, XX ini adalah betina normal. Betina normal. Nah, XY jantan normal. XXX betina super. Nah, betina super ini biasanya mati tak pada proses kelahirannya. Nah, XXY ini betina yang fertil, yaitu bisa kawin atau tidak mandul. Nah, X0 ini jantan. Jantan yang steril itu tidak bisa kawin atau mandul. Nah, Y0 ini jantan yang letal, nah, yang akan mengalami kematian. Nah, selanjutnya
materi selanjutnya adalah gen letal. Nah, ada yang tahu gen letal apa? Nah, oke, gen letal merupakan gen yang menyebabkan kematian individu yang memilikinya bila dalam keadaan homozigot, yaitu sama gametnya. Ada dua jenis gen letal. Yang pertama, gen letal dominan, dan yang kedua, gen letal resesif. Nah, gen letal dominan ini menyebabkan kematian dalam keadaan homozigot dominan. Contohnya persilangan antara tikus kuning dengan sesamanya. Nah, Bapak akan menggambarkan contohnya. Oke, Bapak akan menggambarkan contohnya. Tadi antara tikus kuning, gen letal dominan. Gen letal dominan antara tikus kuning dan tikus kuning. Nah, Bapak akan memisahkan tikus kuning dengan gamet K besar K kecil. K besar kecil disilangkan dengan sesamanya, yaitu K besar K kecil. Nah, tikus kuning ini keturunannya akan menghasilkan K besar K besar K besar K kecil, K besar K kecil, dan kecil K kecil. Nah, yang ini tikus kuning normal, tikus kuning normal. Ini juga tikus kuning normal. Ini juga tikus kuning normal. Nah, yang ini adalah gen letal dominan. Nah, keduanya dominan yang menyebabkan gen letal, yaitu gen yang menyebabkan kematian individu. Nah, yang ini tikus kuning letal yang nantinya akan mengalami kematian. Nah, rasio fenotip yang hidup antara tikus kuning dengan normal adalah 2:1. Nah, kenapa 2:1? Ini kan ada 4. Nah, karena tikus kuning homozigot dominan ini selalu letal atau mati sehingga tidak dihitung, sehingga tikus kuning yang normal 2:1. Nah, kemudian yang kedua adalah letal resesif yang menyebabkan kematian dalam keadaan homozigot resesif. Contoh persilangannya antara jagung berdaun hijau dengan sesamanya. Nah, Bapak akan menuliskan contoh persilangannya. Nah, contoh persilangannya yang ini gen letal resesif. Gen letal resesif. Nah, tadi contohnya jagung berdaun hijau. Nah, Bapak misalkan H besar H kecil. Nah, disilangkan dengan sesamanya H besar. Jagung berdaun hijau dengan jagung berdaun hijau. Nah, bagaimana keturunannya? Nah, sama seperti tadi, H besar H kecil, H besar H kecil, dan H kecil H kecil. Nah, ini jagung hijau, ini juga jagung hijau, ini juga jagung hijau. Nah, yang ini adalah gen letal resesif karena keduanya adalah gamet resesif. Nah, ini menyebabkan gen letal resesif, yaitu jagung dengan daunnya putih atau albino. Nah, jagung berdaun pucat atau putih ini
menyebabkan kematian karena adanya gen letal resesif. Sehingga dari persilangan ini hanya 3 yang kemungkinannya dapat hidup, yaitu yang bergenotip H besar H besar, H besar H kecil 2. Nah, yang bergenotip H kecil ini mati karena tidak mempunyai klorofil, tidak bisa berfotosintesis. Nah, dari materi ini Bapak ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok, menjadi 7 kelompok. Nah, dari 7 kelompok ini masing-masing kelompok terdapat 4 anggota. Oke, silakan kalian bagi kelompoknya menurut teman terdekat saja supaya mengefektifkan waktu. Oke, langsung saja. Setiap kelompok akan mendiskusikan mengenai permasalahan-permasalahan yang sudah Bapak buat, dan kalian menjawab dengan mendiskusikan teman kelompok kalian. Oke, Bapak akan bagi lembar diskusinya. Oke, KM, tolong dibagi lembar diskusinya. Oke, tolong. Oke, coba kalian lihat terlebih dahulu lembar diskusi yang sudah Bapak bagikan. Nah, di lembar diskusi itu ada 2 soal dengan masing-masing soal memiliki 4 anak. Nah, soal yang pertama adalah gen-gen terpaut kromosom autosom, dan yang kedua adalah gen-gen terpaut kromosom X. Nah, kalian diskusikan mengenai masalah-masalah yang terjadi di dalam soal ini, kemudian kalian diskusikan dan kalian akan mempresentasikan jawaban kalian di depan. Oke, diskusi kalian dimulai sekarang. Dari sekarang sudah selesai semua? Oh iya, masih ada yang belum. Oke, ditunggu. Sudah selesai? Oke, Bapak ingin perwakilan dari kelompok kalian mempresentasikan di depan, dari kelompok 1 hingga kelompok 7. Kelompok 1 silakan dipersilakan presentasi di depan, ya. Oke, berikutnya kelompok 2. Oke. Kelompok 3, tolong yang lainnya perhatikan teman kalian yang sedang bicara di depan, hargai. Silakan dilanjut. Oke, yang terakhir kelompok 7 dipersilakan presentasikan. Oke. Sudah? Oke. Silakan duduk di tempatnya. Semua kelompok sudah maju ya. Oke. Tadi Bapak sudah memperhatikan hasil jawaban diskusi kalian terhadap teman kalian yang presentasi maju di depan. Nah, Bapak akan menyamakan jawaban kalian yang berbeda ini. Nah, tadi soal pertama terkait gen-gen terpaut kromosom autosom. Nah, yang pertama jelaskan mengapa sampai terjadi pautan gen pada kromosom autosom. Tadi jawabannya sama. Oke. Kemudian buatlah bagian persilangan pada penyakit albino. Tadi meskipun berbeda-beda tapi benar turunan penyakitnya. Kemudian buatlah peta silsilah yang menggambarkan penurunan penyakit menurut albino. Tadi benar semua, Bapak perhatikan.
Seorang laki-laki normal heterozigot menikah dengan wanita heterozigot. Adakah keturunan yang menderita albino? Tadi jawaban kalian sama semua ya. Terdapat keturunan yang menderita albino. Kemudian yang kedua, gen-gen terpaut kromosom X. Bapak perhatikan tadi yang berbeda hanya yang nomor 3 yaitu C. Mengapa tidak pernah terdapat pria karya? Jawaban kalian beragam, tapi ada sedikit yang kesalahan, tapi nggak apa-apa, kita semua belajar. Nah, dari hasil presentasi kalian, Bapak ingin menanyakan pertanyaan kepada kalian. Apakah sama gen-gen terpaut kromosom autosom dengan kromosom X? Sama tidak? Oke, sekarang yang sama angkat tangan. Cuma 3 orang. Yang beda 20. Iya, 20. Sisanya kemana? Nggak tahu. Ya, jawabannya adalah beda. Karena kromosom autosom adalah kromosom yang diwariskan. Penurunan penyakitnya itu dilakukan dengan cara yang berbeda dengan kromosom X. Kalau kromosom X terpaut kromosom X, pautan penyakitnya. Nah, dari sebelum pembelajaran ini diakhiri, Bapak ingin membagikan soal terlebih dahulu. Soalnya 12 dengan soal PG 10, esainya 2. Bapak ingin mengetahui bagaimana, seberapa jauh kalian mengerti mengenai materi gen letal dan gagal berpisah ini. Coba ini bagikan ke teman-teman kalian. Oke. Waktu kalian 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya selesai. Coba kumpulkan ya. Ayo kumpulkan. Sudah semua ya. Bapak ingin perwakilan kalian membuat kesimpulan tentang materi sekarang, yaitu gen letal dan gagal berpisah, sebelum pertemuan ini diakhiri. Coba Muhammad Isroj ya, coba sebutkan kesimpulan yang kamu buat. Ya, bagus. Oke. Dari pernyataan Muhammad Isroj mengenai kesimpulan tentang materi kali ini, Bapak anggap kalian sudah mengerti mengenai materi gen letal dan gagal berpisah. Untuk tugas minggu depan, kalian coba buat rancangan video yang sudah Bapak katakan di awal pembelajaran. Kalian dapat merancang video yang menggambarkan peristiwa gen letal dan gagal berpisah. Nah, tugas ini akan dikumpulkan minggu depan sebagai tugas kalian di rumah. Oke, Bapak akhiri pertemuan kali ini. Bapak cukupkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.